Kita harus berpikir yang positif dulu, bahwa kalau memang ada lonjakan angka yang signifikan, maka mungkin itu saja dari hasil tracking, ya, atau hasil swab PCR maupun antigen dilakukan oleh seluruh lembaga atau dinas kesehatan maupun pusat-pusat pelayanan masyarakat yang menangani pelayanan kesehatan yang menangani swab, antigen maupun rapid test terhadap pelaku perjalanan, sehingga kita tidak bisa berasumsi negatif bahwa angka ini spekulatif. Tapi nanti kita rapat dan kita lihat laporan dari mereka. Kalau memang itu fakta real seperti itu, maka kita harus mendorong pemerintah kota untuk lebih insentif lagi dalam melakukan sistem pencegahan penularan pandemi COVID-19. Kenapa itu penting? Karena kita tidak mau lagi nanti penularan COVID ini dia meningkat terus-menerus dan zona ambulan kembali ke zona merah atau zona hitam. Sehingga dari saat ini kita DPRD agresif dan progresif dalam melakukan fungsi pengawasan itu, ya, untuk membantu bersama-sama pemerintah agar menjaga atau mencegah penularan COVID ini lebih jauh. Pak, bukan ini Pemkot lalai Pak? Bukan lalai sih, tapi ini kan epidemiologi dan ada batasan-batasan sosial yang sesuai regulasi pemerintah pusat yang harus diterapkan di pemerintah daerah. Nah, kemarin kita masuk zona kuning dan mulai hari Senin kemarin kita sudah memperlakukan PPKM level 2 ya, level 2. Nah, kita lihat nanti kondisi epidemiologi ini dan penyebarannya kalau memang meningkat, mungkin nanti ke depan bisa ada pembatasan. Kalau kita mau bilang lalai dan tidak lalai juga kan ini semua daerah di Indonesia dan dunia mengalami hal sedemikian, ya. Sehingga harapan kita, mari seluruh pihak, baik itu pemerintah, DPRD, masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bahu-membahu, dan masyarakat itu sendiri harus kita taat terhadap protokol kesehatan. Dan dengan itu kita mampu melewati badai pandemi ini yang baik. Intinya sebagai lembaga pengawasan, kami akan mengawasi secara sistemik dan masif terhadap kerja gugus-tugas maupun kerja dinas kesehatan. Kan mengundang tata pemerintahan hukum pemerintah Kota Ambon untuk membicarakan ini. Karena ini di saat kita mau menjalankan pilkades, angka kembali naik. Dan itu kan ada regulasi-regulasi yang kalau memang misalnya PPKM level 2 atau nanti ke depan misalnya angka semakin melonjak, apakah pilkades ini masih bisa dilaksanakan atau ditunda lagi? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.